Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry hari Minggu tanggal 16 Juni tahun 2024. Jangan lupa sediakanlah roti dan anggur perjamuan kudus ya. Dan untuk itu marilah kita buka, minta mohon kehadiran Tuhan Yesus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersama keluarga-keluarga kami naikkan pujian serta syukur kepadamu Bapa Sorgawi. Oleh karena kasih setiamu Bapa, kemurahanmu, hari ini kami dapat menyelenggarakan ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry. Untuk itu Bapa, hadirlah Tuhan Yesus di rumah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengikuti ibadah pada saat ini, dan juga di House of Warlord Sentul City. Karena kami percaya Engkaulah Tuhan Yesus, Allah Omnipresence yang Maha Hadir. Dan jadilah ibadah perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry hari ini di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masalah, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Sekali lagi Bapak, Kau mengenal Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti
Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kini saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, sediakanlah pembacaan yang kita ambil dari Perjanjian Baru, dari Kisah Para Rasul pasal 16. Kita baca mulai dari ayat 19 sampai ayat 34. Kisah Para Rasul pasal 16 mulai dari ayat 19 sampai ayat 34. Marilah kita mohon Allah Roh Kudus untuk memimpin kita dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk waktu, kesempatan yang sangat-sangat berharga, yang indah saat ini, di mana firman-Mu akan diberitakan. Untuk itu, marilah Allah Roh Kudus memberkati, mengurapi kami semuanya, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan kami yang mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka untuk mendapat penghasilan telah lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap para penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini. Mereka adalah orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang tidak boleh diterima atau dituruti oleh orang Roma. Juga orang banyak bangkit menentang mereka." Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka pada pasungan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga fondasi-fondasi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar sujudlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh luka mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini yang akan kita renungkan itu berhubungan dengan pembacaan firman Tuhan minggu lalu ya.
pada hari Minggu 9 Juni 2024, di mana pada bagian terakhir pembacaan ketika Paulus dan Silas diikuti oleh seorang wanita petenung. Petenung itu adalah wanita yang percaya okultisme, percaya ilmu sihir. Kalau sekarang mungkin dia disebut wanita dukun ya. Waktu mengikuti Paulus pada pembacaan firman minggu lalu, tetapi ucapannya aneh ya. Inilah hamba-hamba Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Sepertinya benar ucapannya ya. Tetapi yang mengucapkan itu iblis yang memakai mulut wanita penyihir ini. Dan seketika itu, berapa hari kemudian, Paulus menghardik dan mengusir roh jahat yang ada pada wanita penyihir ini. Dan akibatnya banyak pembesar-pembesar di kota Filipi, ini kejadiannya di Filipi ya. Filipi sekarang itu terletak di negara Yunani. Filipi itu asal katanya dari Philip. Philip itu adalah raja Yunani yang kemudian anaknya menjadi lebih terkenal, yaitu Alexander the Great atau Alexander Agung ya, yang menguasai dunia pada saat itu. Nah, ayahnya Alexander Agung ini bernama Philip. Untuk menghargai ayahnya, maka dibangunlah sebuah kota di Yunani di daerah Makedonia. Makedonia itu kalau di Indonesia seperti provinsi ya. Di situ dibangun satu kota besar yang dikasih nama Filipi. Berasal dari kata Raja Philip ya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus ditugaskan oleh Roh Kudus Tuhan untuk memberitakan Injil Kristus ke Eropa. Kan tadinya dia dari Yerusalem ya. Sekarang ketika dia sudah memberitakan Injil, dia mau terus ke Turki, ke Asia, tapi Roh Kudus menahannya, belok ke Eropa. Nah, sampailah dia di kota Filipi ini. Dan pembacaan minggu lalu dia bertemu dengan Ibu Lydia, penjual kain ungu yang kaya raya itu ya. Dan sekarang kita fokus pembacaan hari ini, karena setelah Paulus mengusir setan-setan yang ada pada wanita penyihir itu, tuan-tuannya atau bos-bosnya penyihir wanita ini menjadi rugi. Kenapa rugi? Karena selama wanita penyihir ini ada setan-setan di badannya, dia dapat meramalkan atau menujumkan seseorang masa depannya bagaimana. Dan dari situlah pembesar-pembesar ini atau tuannya, bosnya wanita ini mendapat keuntungan, dapat uang ya. Jadi ketika wanita penyihir ini sudah hilang setannya, marahlah bos-bosnya wanita ini karena mereka merasa dirugikan. Dan selanjutnya mereka pergi ke pembesar kota Filipi, jadi pejabat-pejabat tinggi di kota Filipi itu, dan memfitnah Rasul Paulus dan Silas dengan mengatakan bahwa orang-orang ini, kedua orang ini, Rasul Paulus dan Silas adalah orang-orang Yahudi yang mau membawa ajaran-ajaran agamanya di Yunani ini, di kota Filipi ini. Sehingga pembesar di Filipi menganggap ini bahaya, nanti bisa menimbulkan pemberontakan dengan ajaran-ajaran Yahudinya. Karena pada waktu itu juga di Israel banyak terjadi pemberontakan. Contohnya Yudas Makabe yang dipimpin oleh seorang bernama Yudas Makabe, itu pemberontakan terkenal ya. Sehingga pemerintahan di Yunani yang di Filipi ini jadi khawatir, jangan-jangan melalui Rasul Paulus dan Silas ini terjadi pemberontakan lagi di Filipi, karena di situ banyak juga orang Yahudi ya, orang Yahudi diaspora, yaitu orang Yahudi pada waktu zaman beberapa ratus tahun sebelumnya dibuang oleh Raja Babilonia, yaitu Raja Nebukadnezar kedua, ke
daerah Yunani, tersebar ke seluruh dunia. Maka itulah yang disebut hilangnya 10 suku ya. Ini peristiwa inilah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika pembesar-pembesar kota Filipi mendengar bahwa ada ancaman bahaya kedua rasul ini, Paulus dan Silas, maka mereka menangkap. Jadi mereka dianggap penjahat ya, pemberontak. Dan kemudian bajunya mereka dirobek dan mereka mulai dicambuk, disiksa sampai babak belur ya. Penuh dengan luka-luka badannya Paulus dan Silas. Padahal mereka tidak bersalah ya. Mereka memberitakan Injil Kristus. Ya, supaya banyak orang bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Tapi akibatnya mereka dipenjara, disiksa. Nah, apa kita ambil pelajaran dari sini? Berarti ketika kita juga menginjil tentang Kristus, belum tentu keadaannya mulus-mulus saja ya. Contoh Rasul Paulus dengan Silas. Ini hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ya. Tetapi malah mereka ditangkap, dianggap difitnah sebagai penjahat, dicambuk, disiksa, dan masuk di penjara. Dan bos-bosnya si wanita penyihir ini katakan, jangan sampai dia lolos lagi kayak Rasul Petrus ya. Jadi selain dia di penjara, tentu dirantai ya, dengan belenggu rantai. Kemudian kedua kakinya Rasul Paulus dengan Silas dipasung ya, supaya tidak bisa lari atau lolos lagi. Karena mereka lihat Rasul Petrus bisa lolos ya. Nah, lolos dari penjara. Kemudian kita baca selanjutnya, ketika mereka di penjara, difitnah, di penjara, dan badannya penuh luka-luka, tentu sakit sekali ya, nyeri. Tetapi Rasul Paulus dan Silas tidak mengomel, tidak mengeluh sama Tuhan. Tuhan, kami sudah memberitakan Injil-Mu, tapi ini hasilnya, kami disiksa, dicambuk, bahkan dipenjara, difitnah seperti seorang penjahat. Bukan, mereka tidak mengeluh pada Tuhan, mereka tidak mengomel sama Tuhan, tetapi mereka malah berdoa kepada Tuhan Yesus dan mereka memuji-muji Tuhan Yesus, bukan mengeluh. Padahal kalau dipikir, badan mereka, muka mereka sudah penuh dengan luka-luka. Ya, tentu perih rasanya ya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika Rasul Paulus dan Silas berdoa dan memuji-muji Tuhan, Tuhan membalas. Tuhan mendengar doa hamba-hambanya ini. Tuhan mendengar puji-pujian yang dinyanyikan oleh Paulus dan Silas, dan Tuhan meresponsnya dengan apa? Gempa bumi yang dahsyat. Jadi ingat ya, gempa bumi juga bisa dari Tuhan ya. Jadi ketika Tuhan membalas puji-pujian dari Rasul Paulus dengan Silas dengan gempa bumi yang dahsyat. Alkitab bilang gempa bumi yang luar biasa, sehingga mengakibatkan pintu-pintu sel-sel penjara terbuka sendiri. Padahal sudah digembok ya, sudah dirantai, digembok lagi, tapi dengan gempa bumi yang Tuhan buat, pasti itu pekerjaan malaikat ya, malaikat Tuhan, sehingga pintu-pintu penjara itu terbuka sendiri. Dan kayu pasungan yang di kakinya Rasul Paulus dan Silas terbelah dua. Jadi mereka terbebas dari pasungan. Dan ketika terjadi gempa bumi yang hebat itu dan pintu-pintu penjara terbuka semua, berarti para tahanan, narapidana yang semuanya penjahat kecuali Rasul Paulus dan Silas, secara logika pasti sudah lari, sudah keluar dari penjara, karena pintu penjara terbuka sendiri ya, oleh sebab gempa bumi yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi kemudian? Karena si kepala penjara tinggal juga di kompleks penjara itu, rumah si kepala penjara,
di kompleks penjara itu ya, di kota Filipi, karena dia takut narapidana atau penjahat-penjahat sudah melarikan diri dari penjara. Karena mendengar pintu-pintu penjara sudah terbuka, dia mengambil pedangnya dan mau bunuh diri, ya. Karena dia pikir, untuk apa lagi hidup kalau tahanan sudah lari, pasti dia dihukum. Karena para pembesar sudah pesan baik-baik, jangan sampai Rasul Paulus dan Silas ini lolos. Sekarang penjara sudah terbuka, pasti mereka sudah lari. Sehingga si kepala penjara di Filipi ini mau bunuh diri dengan pedangnya. Tiba-tiba Paulus berteriak, "Jangan celakakan dirimu." Atau kalau bahasa hari-hari, jangan bunuh diri. Kami tahanan masih ada di tempat, belum melarikan diri. Tetapi kepala penjara ini tetap takut. Sekalipun dia heran, kenapa ini narapidana tidak ada yang lari ya? Malah mereka tetap dalam penjara. Dengan penuh ketakutan, si kepala penjara mendatangi Rasul Paulus dan Silas. Dan dia bertanya sambil berlutut. Ini seorang pembesar loh. Pembesar itu, kepala penjara ini pembesar ya. Pejabat tinggi di kota Filipi. Sampai berlutut di hadapan hamba Tuhan yang bernama Rasul Paulus dan Silas. Dan bertanya, supaya saya selamat, apa yang harus saya buat? Karena dia pikir, biarpun tidak ada tahanan lari, tetapi sampai pintu penjara ini terbuka, dia tetap dihukum. Dan hukumannya biasanya hukuman mati, ya. Jadi dia bertanya sama Rasul Paulus dan Silas, apa yang harus saya buat supaya saya selamat, keluargaku juga selamat? Rasul Paulus bilang, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat. Jadi nasihat Rasul Paulus hanya satu, percayalah kepada Tuhan Yesus supaya kau selamat. Dan kita baca selanjutnya, si kepala penjara membawa Rasul Paulus dan Silas, tapi tahanan lain tidak ya, tetap di penjara, kemudian pintunya dikunci lagi, tapi khusus Rasul Paulus dan Silas dibawa ke rumahnya. Di rumah kepala penjara itu, semua luka-lukanya dibersihkan, diobati, dan mereka dikasih makan ya oleh kepala penjara. Dan setelah itu, Paulus memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada kepala penjara, kepada istrinya dan anak-anaknya kepala penjara. Sehingga kepala penjara bersama keluarganya percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ini satu peristiwa mujizat ya. Di dalam penjara pun Tuhan bisa memakai Paulus dan Silas memenangkan satu keluarga besar, keluarga kepala penjara di Filipi. Apa yang kita bisa belajar dari firman ini? Marilah kita sungguh-sungguh sebagai keluarga Warlord Ministry, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik semua, marilah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus yang sudah lebih dulu mengasihi kita dan menjalankan perintahnya, yaitu amanat agung memberitakan Injil Kristus seperti Rasul Paulus dan Silas. Dan percayalah, banyak mujizat-mujizat akan terjadi. Ya, kalau Tuhan bisa membebaskan Paulus dan Silas dari penjara, maka kita pun, Bapak Ibu saudara-saudari, bisa dibebaskan dari belenggu apapun yang menghalangi kita untuk memberitakan Injil. Jadi marilah kita bangkit, jadilah terang buat orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka juga akan percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terpujilah Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Dan Oma Palar nanti akan menambahkan, melengkapi pemberitaan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman warlot di rumah. Kita jumpa lagi pada hari ini. Saya menambahkan, melengkapi saja apa yang tadi Opa katakan dari Kisah Rasul 16 ayat 19 dan seterusnya. Itu Paulus masuk penjara ya, yang tadi Opa katakan ayat 19 sampai dengan 39 ya, sampai dengan 39. Bapak Ibu di rumah membaca firman hari ini, saya melihat bagaimana Tuhan bekerja pada orang-orang yang diutusnya. Yang kita lihat pertama, bagaimana persiapan bagi orang-orang yang sudah menyediakan hati hidupnya melayani Tuhan. Dan itu juga Tuhan memilihnya. Mereka benar-benar berjalan sesuai tugas yang Tuhan berikan. Di situ saya tidak mengulangi memberikan apa yang mereka siapkan, tapi saya percaya Bapak Ibu di rumah sudah mengetahuinya, bagaimana mereka membawa kabar keselamatan, kabar sukacita khususnya bagi dunia. Ya. Dalam pembacaan kita hari ini saya mendapat ada 2 bagian di situ. Yang pertama, sebagai anak-anak Tuhan, membawa kehidupannya, membawa misinya di dalam atau di tempat yang Tuhan sudah berikan pada mereka. Dalam hal ini Paulus, pembacaan kita pada hari ini. Yang pertama di situ dikatakan Paulus. Saya tidak ulangi karena Opa sudah mengatakan sebelumnya. Tapi saya mau melihat bagaimana Paulus dengan teman-temannya dan Silas menghadapi keadaan waktu mereka ditangkap oleh orang-orang yang perwira-perwira, pembesar-pembesar yang menangkap mereka. Hanya satu tujuan yang kita lihat, tidak mau menerima apa yang Tuhan buat pada saat itu di dalam kehidupan di dalam kehidupan dunia ini yang dimulai dari bangsa Israel atau bangsa Yahudi, dan ini sudah menjalar ya, begitu besar. Saya pasti Bapak Ibu sudah mengetahuinya. Yang saya mau katakan, bagaimana Tuhan membuat kehidupan anak-anak Tuhan itu daya tahannya. Saya berpikir daya tahan seorang manusia menghadapi kenyataan yang mereka harus hadapi. Kalau membaca bagian pertama, Paulus didera ya, sampai disobek ya. Saya percaya Bapak Ibu sudah mengetahui itu. Tapi kita bayangkan kalau kita ada di saat itu, membacanya saja itu sungguh luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita merenungkan, kita hayati, kita ada di tempat yang demikian ya. Mungkin kita tidak usah di tempat itu, kita menonton saja, membaca saja, dan kita merenungkan luar biasa daya tahan Paulus dan teman-temannya. Kita merenungkan sedikit sampai di mana daya tahan seorang manusia. Ya. Kalau dilihat tidak ada kekuatan, ya. Siksaannya luar biasa. Ya, dihina, dipukul, ya. Bagaimana penderitaan. Tetapi yang saya sangat
tertempelak dengan keadaannya Paulus adalah tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut mereka. Pembacaan hari ini mengatakan waktu mereka dipukul, disiksa, segala macam. Saya bayangkan waktu itu penderitaan yang mereka waktu itu, masyarakat Romawi waktu itu menerima, mengetahui ini, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Tuhan izinkan, di situ ada tanda kutip, berarti ada tangan Tuhan itu terjadi. Bapak Ibu, kalau Tuhan izinkan kita, saya masuk ke dalam kehidupan kita, bagaimana dengan kita? Ada kata kalau Tuhan izinkan, berarti ada campur tangan Tuhan, ya. Ada rencana Tuhan di dalamnya. Kalau lihat manusianya, kita membaca itu sungguh luar biasa. Tapi ada tangan Tuhan situ. Tuhan izinkan, kata izinkan di situ. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan terjadi daya tahan yang luar biasa sebagai seorang manusia. Dan saya sangat kagum, tidak ada satu kata pun dalam pembacaan ini keluar dari Paulus dan teman-temannya. Sampai digiring pada masuk penjara, tidak ada satu kata pun yang keluar. Saya renungkan di situ, Bapak Ibu. Mari kita sama-sama merenungkan ini. Kalau kita lihat kehidupan kita manusia biasa, tidak usah dipukul. Kata satu pun yang menyindir kita, merendahkan kita. Wow. Ini Bapak Ibu. Kita lihat. Ini sampai dipukul, dihina. Kalau melihat kehidupan mereka, kalau lihat dengan manusia biasa, kok mau ya? Apa untungnya di situ? Karena saya bawa kehidupan generasi kita zaman ini. Apa untungnya? Tidak ada nama di situ, tidak ada hasil di situ, tidak ada uang kata dunia sekarang. Kita mau berjuang kalau ada uang. Kalau zaman kita sekarang, coba kita bawa penderitaan, kata penderitaan Paulus dan teman-temannya. Luar biasa Bapak Ibu. Saya tidak beberkan satu persatu, mari kita hayati. Yang kita hayati adalah mereka dipukul, dicambuk, dihina, ya, dirobek pakaian mereka dan dibawa masuk penjara. Apakah kita mampu? Tapi yang sangat menghibur sebagai anak Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kalau Tuhan tidak izinkan, tidak mampu. Kalau Tuhan izinkan berarti di situ ada daya tahan, ada kuasa. Yang paling hebat, daya tahan itu tidak mengeluarkan kata-kata di mulut Paulus dan teman-temannya. Itu yang sangat tertempelak saya sebagai manusia biasa. Ya, tidak ada kata di sini Paulus menangis, tidak ada. Kita bawakan kehidupan kita, satu kata pun keluar kadang-kadang sangat menyakitkan kita. Itu kita kejar, sakit dan kita menangis. Tapi di sini tidak ada kata itu. Bagaimana Bapak Ibu merenungkan Paulus dan teman-temannya? Kita zaman sekarang rindu melayani Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan hari ini mendorong kita mengatakan, Tuhan aku mau. Tapi apakah kita mampu? Yang kita harus terhibur, Tuhan ada di situ. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita mau Tuhan lebih lagi memberikan kita bekal yang luar biasa, bisa tahan dalam penderitaan. Kalau kata manusia ini penderitaan, saya bandingkan apa yang saya katakan tadi. Kadang-kadang kita dihina, nggak mau terima. Ini bukan dihina, Bapak Ibu. Mari kita belajar firman hari ini. Kita kuatkan hati kita. Tuhan, aku mau. Tapi dikatakan aku mau diikuti dengan apa yang
terjadi bagi Paulus dan teman-temannya. Apakah kita berani mengatakan itu? Firman hari ini kita belajar Tuhan tidak sembunyi-sembunyi, ya, mau mengikuti Tuhan. Tidak ada satu kata pun mengatakan terhibur. Tapi yang paling terhibur, daya kekuatan kita sebagai manusia lebih daripada manusia biasa. Karena Tuhan kita. Ya, saya tidak panjang di situ. Mari kita minta Tuhan. Kalau kita rindu melayani Tuhan, melayani Tuhan, pelajaran bagi Paulus dan teman-temannya bagi kita. Mari kita contoh. Tuhan memberikan bekal begitu banyak, begitu hebat. Kita lebih daripada manusia biasa. Kita adalah anak Tuhan. Daya tahan kita, kehebatan kita di situ. Kehebatan kadang-kadang manusia zaman sekarang mau lihat yang hebat, yang menghasilkan, ya, nama, power. Kalau Paulus apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa, tidak ada nama. Malah kalau kita zaman sekarang mengikuti, melihat ini, apa sih untungnya? Apa untungnya Tuhan? Kita harus renungkan kalau kita mau mengikuti Tuhan. Tuhan sekali lagi memberikan kekuatan yang ekstra dan tidak dimiliki dan tidak bisa diberikan oleh dunia. Itu yang pertama. Setelah Paulus masuk penjara, kita melihat di situ Tuhan menggerakkan. Ada pilihan pribadi. Mereka hidup dengan Tuhan. Ada karya Tuhan di dalam hidup mereka, tapi ada juga pilihan pribadi. Setelah mereka di dalam penjara, tidak ada satu kata pun yang di dalam cerita ini mengatakan, aduh Paulus, aku bagaimana begini begitu. Tidak ada. Tapi apa yang mereka buat? Mereka memuji Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Karena apa yang mereka dapatkan tidak ada rasa di dalam fisik mereka. Yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka saat itu hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Mereka tidak melihat penderitaan. Saya percaya, saya merenungkan, mereka masih hidup pun, masih bernafas, itu mereka bersyukur. Manusia pada titik tertentu, kalau bukan, ada kata selalu keluar, kalau bukan Tuhan, saya tidak jadi apa-apa. Saya coba merenungkan, menghayati apa Paulus dan teman-temannya waktu mereka masuk penjara. Saya percaya mereka katakan sebagai manusia, kami masih hidup. Bahkan mereka tidak mungkin mereka tidak lagi merasa sakit, tapi mereka masih hidup. Waktu mereka memikirkan itu, kalau bukan Tuhan, tindakan mereka adalah dengan sadar mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Adalah mereka memuji adalah Tuhan yang hidup. Saya percaya mereka tidak melihat waktu mereka di bagaimana pembesar saat itu, ya, orang Farisi menyiksa mereka. Mereka tidak merasakan sesuatu yang mengingat setelah di penjara mereka mengingat kembali, tidak. Saya merenungkan sebagai manusia biasa. Kami masih hidup, ya. Karena manusia pada dasarnya, pada titik terakhir, waktu masih bernafas, di situ mereka mengakui Tuhan. Karena kalau mereka melihat keadaan mereka, tidak usah flashback ke belakang, keadaan mereka pun di dalam penjara, wow. Saya coba nalarkan itu sebagai manusia biasa. Kami hidup, ya. Dan mereka, saya percaya mereka merenungkan, inilah membawa Injil keselamatan bagi dunia. Tapi mungkin saat itu juga tidak mereka pikirkan. Yang lebih saya sebagai manusia
manusiawi, mereka hidup mereka di dalam area Tuhan, dan mereka pikirkan Tuhan, tidak memikirkan nasib mereka, fisik mereka, dan mereka memuji Tuhan. Tidak ada sesuatu yang mereka waktu itu kan, ini manusia pertama-tama, penginjilan pertama-tama ya, sesudah Roh Kudus diturunkan. Belum ada hierarki, habis ini setelah ini mah kita masuk doa ini, pujian, tidak ada. Itu timbul dari hati mereka. Bagaimana Tuhan menyertai kita? Karena nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Kematian sudah dikalahkan. Saat itu mereka buktikan. Mereka menang. Darah Tuhan Yesus mereka buktikan. Mereka menang. Tuhan Yesus yang mereka lihat saat itu. Mereka masih lihat kesiksaan Tuhan Yesus. Tapi kemenangan bagi mereka. Dan mereka menang. Bukan mereka menang terus enak-enak terus dapat kemenangan. Tidak. Tetap mereka berjuang seperti Tuhan Yesus. Kita nalarkan ke belakang. Dan mereka lakukan. Dan mereka dapat kemenangan itu. Apa yang terjadi waktu mereka memuji Tuhan? Tuhan buktikan surga berteriak, menyanyi, dan dampaknya turun di bumi. Saya tidak cerita lagi di situ, Bapak Ibu sendiri sudah baca. Ya. Semua kaget. Dan siapa yang ditugaskan, yang melihat karya Tuhan pertama, keajaiban Tuhan adalah kepala penjara. Sebagai manusia biasa mereka tugaskan. Dan mereka ditaruh di tempat yang paling terdalam dalam penjara. Saya coba baca, kenapa tidak dikatakan yang lain-lain orang dalam penjara. Tetapi di tempat yang terdalam, berarti yang paling khusus. Penderitaan yang paling khusus. Dan mereka harus jaga orang ini. Kalau tidak mereka juga berdampak. Bapak Ibu mari kita lihat karya Tuhan luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Mereka lihat kegoncangan terjadi gempa bumi. Mereka tidak bisa mau terima karena mereka ditugaskan. Di situ mereka kaget, memikirkan apa tugas mereka. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Tuhan berbicara kepada Paulus dan teman-temannya. Mereka tahu. Mereka tahu mereka dijaga. Tetapi mereka tidak mengetahui kepala penjara ini akibat gempa bumi. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu mengenai kepala penjara. Dan Tuhan memberitahukan pada mereka. Dan mereka tahu. Mereka di dalam kepala penjara itu di mana. Ya. Dan Tuhan beritahu, itulah supernatural Bapak Ibu. Tanpa kita minta, asal kita di dalam Tuhan, supernatural berjalan. Tuhan beritahu dan Paulus berteriak. Kita baca di situ. Jangan kamu bunuh diri. Kami masih ada di sini. Supernatural Bapak Ibu. Di dalam Tuhan selalu ada supernatural. Mau lihat supernatural bekerja, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ada banyak hal, rambu, nasihat kalau kita mau hidup benar-benar dalam Tuhan. Saya radikal di situ. Jangan Tuhan kita buat hanya Senin Kamis. Mau mendatangkan untung baru kita cari Tuhan. Tidak. Harus radikal, apalagi zaman kita. Harus, saya katakan harus. Di situ baru kelihatan Tuhan bekerja seperti Paulus saat itu. Tidak minta supernatural, tapi supernatural karena hidup di dalam supernatural itu bertindak. Ya, saya tidak ulangi ceritanya, tapi bagaimana mereka menyadarkan dengan keajaiban mujizat yang luar biasa. Kepala penjara tahu itu. Dia juga manusia.
dan seterusnya bagaimana dia menyerahkan dirinya. Apa yang saya harus buat? Itulah penginjilan Paulus dan teman-temannya di tahap kedua. Ya. Hebat kan Bapak Ibu di rumah? Mari kita seperti Paulus. Kita serahkan diri kita saja. Melayani Tuhan hanya untuk menyenangkan Tuhan. Hanya untuk menghormati karena kita ada di dalam tangannya. Apa yang kita mau senangkan Tuhan dengan cara ini? Tuhan tidak pernah tinggalkan kita dalam penderitaan. Tahapan yang kedua itu kita lihat pekerjaan Tuhan. Jadi kalau saya renungkan, yang pertama memang seperti siksa. Dalam Tuhan memproses hidup kita, kadang-kadang saya simpulkan penderitaan terus-terus. Kita renungkan tahapan Tuhan membentuk kita. Kalau kita menderita dalam Tuhan, Bapak Ibu, tidak pernah sia-sia. Hasilnya yang kedua, kita sendiri nikmati keajaiban. Kita belum menerima yang apa yang kita mau, tapi kita sudah lihat keajaiban itu. Kita melakukan, ajaibnya ada. Wow. Sampai mereka tidak memikirkan sesuatu yang habis ini apa, tidak. Mereka lakukan saja. Dan Tuhan lihatkan. Dan Tuhan lakukan supernatural itu pada mereka. Saya tidak panjang di situ. Selesai itu Bapak Ibu baca tadi. Kepala penjara bertobat. 1 orang, 2 orang. Tapi yang menyiksa begitu banyak. Tapi saya percaya 1-2 orang ini akan membawa berita ini. Ya. Yang ketiga dalam yang tahap kedua ini, besoknya Tuhan bekerja. Saya tidak tahu, tapi kita mari renungkan. Supernatural berjalan. Sampai pembesar kota pun katakan, keluarkan mereka dari penjara. Tentu ada di situ kalau kita renungkan ada banyak sejarah ya, bagaimana bangsa Roma Yahudi, bangsa Israel di situ ternyata Paulus itu orang Roma mereka. Ya itu kelengkapan. Tapi bagaimana kita lihat bagaimana Tuhan bekerja. Pembesar pun melepaskan mereka. Itu supernatural Bapak Ibu. Kita nikmati saja. Kita mengerti kita di dalam Tuhan selalu ada kelepasan. Tapi Tuhan bilang, apakah kamu mau? Saya selalu ingatkan, kadang-kadang kita melayani Tuhan. Aku mau makan apa Tuhan? Aku jalan ke sana dengan apa? Ini menjadi contoh bagi kita. Zaman generasi akhir zaman. Ya, mereka dilepaskan. Enak banget. Ya. Baca ceritanya. Dan yang tahap ketiga. Saya ulang-ulang beberapa minggu ini. Jangan jauhkan dari persekutuan anak Tuhan. Ya. Mereka bawa kepala penjara. Ya. Kepala penjara pun mereka tidak paksa. Kami harus buat apa? Kita baca mereka bertobat. Dan yang ketiga tadi, saya cuma lengkapi yang ketiga ini. Mereka kembali kemana? Ke Lydia dan kawan-kawan. Kembali ke persekutuan. Jadi waktu mereka melakukan persekutuan ada mendoakan mereka. Itulah fungsi persekutuan anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, jangan hidup sendiri. Bersekutu dengan Tuhan. Paling kurang, yang paling mudah itu keluarga. Itu persekutuan mendasar. Saya tekankan untuk zaman terakhir ini. Jangan jauhkan. Bagaimana persekutuan keluarga itu kita bina. Masuk persekutuan yang berikutnya dan berikutnya. Kalau ini kita bina, Tuhan tidak buta Bapak Ibu. Berarti kita berhasil. Mereka pergi melakukan tugas, kata kita sekarang penginjilan. Ada yang berdoa. Dan setelah itu mereka kembali dengan sukacita. Apakah itu tidak menyenangkan Tuhan? Kita punya hati menyenangkan. Tuhan sangat senang.
Segala apa yang kita tidak minta, Tuhan siapkan Bapak Ibu. Mari kita baca firman hari ini. Kita jadikan hidup kita seperti Paulus. Ini dalam skop besar, dalam hal yang besar. Coba kita bawa yang kecil saja. Mungkin 1-2 orang, mungkin sekeluarga membawa tugas pelayanan. Mari kita seperti ini. Ambil garisnya. Siapkan diri kita. Kita adalah anak Tuhan yang punya power. Karena apalagi waktu itu Tuhan baru disalib. Wow. Dan begitu banyak sampai tahun berapa ini Tuhan sudah mau datang. Malah Tuhan kalau kita mau, Tuhan lebih lagi. Karena kita melawan setan, iblis dengan nyata. Mari. Karena kami sekali lagi saya berulang-ulang dalam membawa firman, kami orang supernatural. Tuhan sangat suka dan sedikit menuntut anak Tuhan kalau bisa dengan Tuhan, jangan biasa-biasa saja. Masuk di hadirat Tuhan seperti Paulus dan teman-temannya masuk di hadirat Tuhan, urapan luar biasa supernatural itu terjadi. Kita nikmati supernatural itu dengan sukacita dan Tuhan memberikan banyak-banyak berkat di dalam supernatural itu. Karena di situ ada Tuhan. Tuhan kita Tuhan supernatural. Kita pun harus. Banyak orang bagaimana ini tetap masuk saja dengan setia disiplin. Ya. Di situ Tuhan membaca kita. Pribadi, keluarga dan persekutuan. Ya. Hari ini sampai di situ saja. Kiranya apa yang saya bawa pada siang ini menyenangkan hati Tuhan. Terlebih-lebih Bapak Ibu bisa mengerti. Saya berdoa setelah selesai ini Roh Kudus akan memberikan pengertian yang lebih daripada apa yang saya bawakan. Menjadi pelajaran bagi kita pribadi, keluarga, persekutuan. Kiranya Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi di minggu depan. Maranatha. Amin. Bapak Ibu, setelah tadi kami dengar pemberitaan firman Tuhan tentang bagaimana kuasa pemberitaan Injil oleh Rasul Paulus dan Silas di kota Filipi, dan sekarang kita mengikuti perintah Tuhan Yesus, yaitu melakukan perjamuan kudus sampai saat Tuhan Yesus datang kembali. Untuk itu sediakanlah roti dan anggur perjamuan kudus, bisa ganti juga dengan biskuit, sirup dan teh. Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus. Bapa Sorgawi, terima kasih tadi firman-Mu sudah mengingatkan kami untuk kami tetap setia memberitakan Injil seperti Rasul Paulus dan Silas, meskipun karena penginjilan mereka masuk penjara di kota Filipi, tetapi Tuhan memakai mereka dengan cara-cara yang ajaib. Pakailah juga kami Tuhan, keluarga Warlord Ministry, dan juga Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sedang mengikuti ibadah saat ini, untuk juga mau dipakai Tuhan menjadi pelaksana amanat agung Tuhan Yesus, memberitakan Injil sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku, Engkau
setelah menerima hosti anggur perjamuan kudus, dan pada roti perjamuan kudus ada firman Tuhan, silakan dibaca. Dan firman pada hari ini merupakan pesan bagi kita masing-masing dan secara global untuk khususnya keluarga Warlord Ministry. Silakan dibaca. Mazmur 139 ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang tegas membangkitkan marah. Perempuan hikmat adalah takut akan Tuhan. Akhir 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Tuhan Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi pesan Tuhan apa kan? Sebab sebelum lidahku Ya. mengeluarkan perkataan, Kau sudah mengetahui ya Tuhan. Waktu kita berdoa, sebelum kita mengucapkan, sebenarnya Tuhan Yesus sudah tahu apa permintaan kita. Tetapi sebagai kita anak-anaknya Bapa Surgawi, kita harus tetap menyampaikan permintaan kita. Sebab itulah yang diinginkan Tuhan ya. Sekalipun Tuhan sudah tahu itu maksudnya. Terus yang kedua tadi apa? Dan lemah lembut meredakan Ya. kegeraman, tapi perkataan Jadi, tegas membangkitkan marah. di dalam kita bersosialisasi, terutama memberitakan Injil, janganlah kita membalas setiap perkataan orang yang biasanya kurang enak dengan kita juga mengeluarkan kata-kata yang pedas ya. Itu akan membangkitkan amarah, jadi akan terjadi kesalahpahaman dan pemberitaan Injil agak terhalangi ya. Oke, dan Oma tadi terakhir. Perempuan hikmat adalah Ya, oleh sebab itu kita harus lebih dekat kepada Tuhan, rajin berdoa supaya kita mendapatkan hikmat dari Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus adalah hikmat itu sendiri, dan oleh sebab itu sebagai respons kita mengasihi sesama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, itu karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita dengan kasih-Nya yang tiada terbatas itu ya, sampai Dia mengorbankan nyawanya di kayu salib. Mari kita angkat roti perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata, lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Kata Tuhan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ucapkan dengan iman, inilah tubuh Tuhan Yesus yang telah tersalib di bukit Golgota. Kami mau terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kita ucapkan dengan iman, inilah darah anak domba Allah yang telah tersalib di Bukit Kalvari. Kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita sambut dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Bisa pakai. Bisa.
terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Sekali lagi, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, 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 saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Lagi haleluya, 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 saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Saya mencinta Yesus. Saya mencinta Yesus. Bapa yang kekal, itulah ungkapan hati kami kepadamu Tuhan. Kami mau mencintai-Mu Tuhan selalu setiap hari, karena Tuhan Yesus lebih dulu mencintai kami, bahkan mengorbankan nyawa-Mu di kayu salib untuk menyelamatkan kami, supaya satu saat ketika kami meninggalkan dunia ini, kami bersama-sama Tuhan Yesus di sorga yang kekal. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan yang tiada terbatas itu, dan kami meresponsnya dengan mengasihi-Mu juga dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami. Tuhan, berkatilah Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang mengikuti ibadah perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry di rumah tempat tinggal masing-masing, yang berbahagia karena hari ulang tahun yang pada hari ini atau di minggu yang berjalan nanti. Kiranya Tuhan mengaruniakan kesehatan, panjang umur, berhasil di dalam studi cita-cita yang sedang dalam pendidikan dan yang sedang dalam bekerja, karirnya Tuhan promosikan terus, dan bagi yang melaksanakan bisnis, Tuhan tingkatkan terus omset dari bisnisnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang mungkin sedang dalam permasalahan, baik itu masalah keluarga, mungkin juga masalah di tempat kerja, bisnis, di sekolah, di pendidikan, ataupun
dalam masalah apa saja. Percayalah, Tuhan Yesus akan menolong, Roh Kudus akan memberikan solusi jalan keluar atas masalah yang sedang dihadapi. Dan bila ada Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang sedang dalam keadaan sakit dan dirawat baik di rumah maupun di rumah sakit, kiranya bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang sedang sakit. Sakit apapun dalam nama Tuhan Yesus sudah sembuh. Terima kasih Bapak. Kami doakan sekarang buat pemerintah bangsa kami. Berkatilah Bapak Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Berkati juga Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin sekeluarga dan semua pejabat-pejabat pemerintah, baik di tingkat pusat di Jakarta sampai ke pelosok-pelosok desa, baik itu pemerintah sipil, TNI maupun Polri. Tuhan curahkan roh takut akan Tuhan bagi pemimpin-pemimpin kami, roh hikmat dan pemerintahan yang bersih dan adil, sehingga segala masalah apapun oleh pertolongan Tuhan dapat terselesaikan. Seperti saat ini ada yang sedang diusut oleh Polri, Tuhan tolong agar kasus Vina yang sudah 8 tahun lalu ini dapat terselesaikan dengan baik oleh karena keadilan Tuhan. Terima kasih Bapak. Mungkin banyak lagi masalah-masalah lain di bidang pemerintahan. Tuhan tolong agar semuanya ada jalan keluarnya dan bangsa Indonesia dipromosikan oleh Tuhan sampai ke tingkat internasional. Pakailah bangsa kami, termasuk keluarga Warlord Ministry, untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, memberitakan Injil Kristus ke bangsa-bangsa di mana saja, kapan saja, sehingga ketika nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, sudah banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat dunia. Terima kasih Bapak. Berkatilah Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang tergabung dalam keluarga Warlord Ministry. Tuhan pakailah kami sesuai dengan rencana Tuhan, agenda Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan kami, khususnya dengan karunia-karunia supernatural, sehingga melalui kesaksian pelayanan kami, nama Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan, dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bila kami mengakhiri ibadah perjamuan kudus saat ini, kami mohon berkat-berkat daripadamu. Mari kita terima berkatnya. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik bersama keluarga-keluarga masing-masing, dan juga menyertai kami yang ada di House of Warlord Sentul City. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ibadah sudah selesai, sampai jumpa lagi minggu depan, hari Minggu tanggal 23 Juni tahun 2024. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.